الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. Kita pada malam hari ini melanjutkan kajian faslun fi babi izalatin najasati. Tepatnya berada di halaman 49 kitab Ibanatul Ahkam. Wa anhu radhiyallahu anhu, wa anhu ini kembali kepada sahabat Anas bin Malik. Wa anhu lan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu mugi-mugi ngaridani Allah sinten Allah anhu saking Anas bin Malik. Kala ngendikan sapa Anas bin Malik, lamma kana ing dalam ari kalani ono yaumu Khaibar. Lamma kana ing dalam ari kalani ono yaumu Khaibar apa dinane Khaibar. Amara iku merintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha ing Aba Talha. Fanada nuli manggil, nuli menyerukan. Innallaha sa'tuhuni Allah wa rasulahu lan utusani Allah yanhakum iku nyegah sapa Allah wa rasulah kum ing sira kabeh an luhumil humuril ahliyati saking pira-pira daginge pira-pira himar al ahliyati kang bangsa peliharaan. Fa innaha krana saktuhune luhumil humur al ahliyah rijsun iku najis. Muttafaqun alaih, hadza utawi iki hadis muttafaqun alaih iku den sepakati Imam Bukhari Muslim. Pada matan hadis ini adalah diriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Ia berkata, yang perkataan beliau menjadi matan hadis ini ketika di hari Khaibar, Rasulullah itu memerintah sahabat Abu Talha. Fanada lalu menyerukan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian an luhumil humuril ahliyah dari dagingnya himar yang dipelihara, karena itu adalah najis. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Yang menyerukan ini adalah seruan yang dilakukan oleh Abu Talha, yang diperintah oleh Rasulullah. Apa perintahnya Rasulullah kepada Abu Talha? Lalu Abu Talha itu menyerukan kepada orang-orang ketika itu, sesungguhnya Allah dan utusannya Allah itu melarang untuk mengkonsumsi dagingnya himar. Himar ini mirip kayak apa itu? Kayak kuda. Tapi sebenarnya ya bukan kuda, lebih kecil. Tapi himar-himar yang di sini adalah himar yang dipelihara. Karena itu dagingnya najis. Itu makna dari matan hadis yang ke-23. Bagaimana makna globalnya hadis? Kita maknai dulu. Hadza utawi iki al makna iku maksudi hadis al ijmaliu kang bangsa global. Itaatur rasuli utawi matuhi Rasulullah wajibatun iku wajib binasil kitabi kelawan nasi Al-Quran al-mubini kang jelas. Mentaati Rasulullah itu berhukum wajib karena sudah dinas dalam Al-Quranul Karim atau dalam Al-Kitabul Mubin. Kalau sekarang Rasulullah itu melarang kalian untuk mengkonsumsi daging himar, ya wajib kamu untuk mematuhinya karena itu perintah.
Walaqad kana yakteni teman-teman ono ihtimamur rasuli apa perhatiane Rasulullah fi nasri da'watihi ing dalam nyebaraken ajakane Rasulullah utawa dakwai Rasulullah bisuratin kelawan cepet faikotin kang unggul tafuku kang ungguli suratal asri kelawan cepeti pengutamaan anit takhadha yen to ngalap al munadi sapa wong kang nyeru liyu'lima kalau liyu'lima berarti meruakan. Kalau liya'lama drapun yen taweru. Oh di sini liya'lama. Liya'lama drapun yen taweru annasu sinten manungsa bima kelawan barang yajibu kang wajib apa ma bima kelawan barang yajibu kang wajib bukan apa ma ya ittiba'uhu apa ngenuti ma wa malan barang yahrumu kang haram tanawuluhu opo mengkonsumsi ma minal humuri bayani piro-piro himar al ahliyati kang bongso peliharaan linajasatiha krona najisi al humur al ahliyah mimma bayani barang itorro kang sangat butuh al muslimuna sopo piro-piro wong Islam lisama ihadat da'i maring rungu akan ikilah seruan wa ijabati hadat tolabilan ngijabai ikilah tuntutan ikilah penuprian fa'akfa'unu limale sopo al muslimuna kudurahum ing piro-piro pancini al muslimuna wa ghasalu lan basu sopo al muslimuna ha ing kudurahum ba'da angkadat ing dalam sakwisi yento ba'da angkadat ing dalam sakwisi yento parak apa kudur tastawi iku rata apa kudur itaatan krana matuhi lillahi maring Allah wa li rasulihi lan maring utusane Allah wa malan barang a'adda kang nyiapaken Allah sinten Allah lahum maring al muslimuna minas thawabi bayani ganjaran fi jannati adnin ing dalam pira-pira surga Aden. Perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran dakwah beliau itu cepat, bahkan sangat cepat sekali, dan perlu diutamakan apa yang menjadi seruannya beliau, sehingga yang menyerukan tadi yaitu Abu Talha setelah diperintah oleh Rasulullah itu dia langsung bergerak bereaksi. Apa tujuannya? Agar manusia tahu dengan apa yang wajib untuk diikuti dan apa yang haram untuk dikonsumsi. Apa yang haram untuk dikonsumsi itu dalam kasus ini adalah himar-himar al-ahliyah. Kenapa? Karena himar al-ahliyah itu najis. Dan ini adalah hak yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam untuk mendengarkan ajakan ini. Ini termasuk sifatnya muttar, sangat dibutuhkan oleh umat Islam untuk mengetahui terkait dengan informasi ini. Kemudian tidak hanya mendengar tapi juga secara tanggap untuk merespon perintah ini. Sehingga apa yang mereka lakukan? Langsung mereka membalik panci mereka. Di panci itu sudah ada dagingnya, berarti langsung dibalik karena langsung ada perintah, ada SK. Setelah diperintah, setelah dibalik itu apa? Lalu dicuci. Hampir itu sudah, setelah sudah ba'da angka dan tastawi itu
Kalau bahasanya hampir merata, ya bisa jadi maksudnya adalah hampir dimasak, tapi nggak jadi dimasak karena segera dibalik, dibuang dan dicuci. Kenapa kok mereka tanggap sedahsyat ini? Karena mereka patuh kepada Allah dan karena mereka patuh kepada utusannya Allah, dan juga sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka berupa pahala di surga Aden. Kalau melihat ini, bagaimana sosok Abu Talha yang sangat respect sekali, langsung tanggap, begitu juga umat Islam di masa itu langsung sami'na wa ata'na lima qalahu Rasul. Setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah, mereka langsung no comply, langsung tanggap darurat. Yang seperti inilah yang perlu kita tiru. Kita ini sudah mulai banyak kehilangan dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabatnya Nabi. Para tabi'in, coba kita lihat bagaimana responnya ini kan. Jadi setiap mendengar informasi langsung bergerak, langsung beraksi. Kalau sekarang kan agak sulit. Ya memang agak sulit karena memang jiwa kita ini lebih banyak untuk mencintai dunia. Lebih banyak kita ini terjebak dengan urusan hawa nafsu, tidak sama seperti mereka-mereka itu. Makanya sahabat itu, salah satu sahabat yang pernah kencing di masjid, itu lebih mulia daripada wali atau orang hebat di masa ini. Karena beliau itu sahabat. Begitu. Beda dengan kita ini kan, jauh sekali kalau kita dibandingkan dengan para sahabatnya Nabi. Kita sudah memahami maksud globalnya hadis, kita akan menganalisis secara lafaz sehingga nanti kemampuan kalian urusan bahasa Arab semakin baik. Jadi itu manfaatnya. At-tahlilul lafziyu ay hada utawi iki at-tahlilu iku analisis al-lafziyu kang basa lafaz. Ini adalah analisis lafaz, mengurai lafaz-lafaz yang maknanya mungkin tidak kita ketahui. Wa anhu utawi lafat anhu ai an Anasin tegesi saking sahabat Anas. Di situ wa anhu itu hunya kemana? Yang dimaksud adalah sahabat Anas bin Malik. Khaybar, apa maksudnya Khaybar yang ada di atas? Khaybar utawi Khaybar, yaumu Khaybar ikutinane Khaybar. Ghazwatun iku perang ma'rufatun kang den weruhi fi sanati sabiati ing dalam tahun kang nomor kang kaping 7. Minal hijrati sanging hijrah Nabi. Wa Khaybar utawi maksudnya Khaybar. Wa Khaybar utawi lafat Khaybar, apa maksudnya Khaybar iku? Baldatun iku negara ala samaniyati burudin ing atase 8 pira-pira pos minal Madinati saking Madinah. Liman kedue wong yuri tukang ngarepaken sapa man asyama ing negara Sam. Walafdhu Khaybar utai lafat Khaybar bilisan Yahudi iku kelawan lisane wong Yahudi, maknahu utawi maknane Khaybar alhisnu iku jaga. Walafdhu Khaybar utai lafat Khaybar bilisan Yahudi kelawan lisani, kelawan bahasane wong Yahudi. Bilisanil Yahudi kelawan bahasane wong Yahudi, maknahu iku utawi maknane Khaybar al-hisnu iku njogo. Kemudian maksud dari kata Khaybar dalam matan hadis itu, yaumu Khaybar, hari Khaybar itu apa? Hari Khaybar itu yang dimaksud adalah peperangan yang terkenal pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi. Jadi peperangan yang terjadi pada tahun ke-7 hijriah itu disebut perang Khaybar. Kemudian Khaybar sendiri itu apa? Itu adalah nama negara. Negara yang ia berada di 8 pos dari kota Madinah. Ini ukurannya bagi mereka yang ingin ke negeri Syam. Kalau lafaz Khaybar itu sendiri dengan menggunakan makna bahasa dari orang-orang Yahudi adalah bermakna al-hisnu atau menjaga. Kemudian di situ yang dipanggil, yang diperintah oleh Rasulullah adalah Abu Talha. Siapa Abu Talha?
Abu Talha ta utawi Abu Talha Zaidun iku Zaid ibnu Sahal putrani Sahal, Ibnil Aswad putrani Aswad, Ibni Haram putrani Haram, Ibni Amr putrani Amr An-Najjari kang bangsa An-Najjari Al-Madani kang bangsa Madani. Abu Talha itu nama aslinya adalah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad bin Haram bin Amr An-Najjari Al-Madani. Begitu maksudnya. Syahida nyakseni sapa Abu Talha Badran ing perang Badar wal masyahida ing lan pira-pira persaksian. Kota lama tani sapa Abu Talha yauma Hunain ing dalam dinane perang Hunain isyirina ing 20 rajulan apane wong lanang wa ubliya lan den cupa balaan kelawan cupa hasanan kang bagus yauma Uhudin ing dalam dinane perang Uhud. Wa kana lan ono sapa Abu Talha min nuqaba sahabati iku setengah pira-pira pembesari sahabat. Rawah yang riwayatakan sapa Abu Talha Isnaini ing loro wa tis'ina lan 90 hadisan apani hadise. Abu Talha ini pada waktu perang Hunain ia membunuh 20 lelaki. Luar biasa ya. Imam kongkon perang belum tentu mateni wong 20 wi. Bisa jadi malah dhek sing mati dike wi. Ki Abu Talha mateni wong 20. Mateni wong 20 gak gampang wi. Turu wi. Kemudian beliau itu juga diuji dengan ujian yang baik pada waktu perang Uhud. Beliau ini Abu Talha ini termasuk salah satu pembesarnya sahabat. Beliau meriwayatkan hadis itu ada kurang lebih sekitar 92 hadis. Banyak hadisnya. Beliau meriwayatkan 92 hadis. Kamu meriwayatkan berapa hadis? Nafi. Ya Allah, wan masuk gak hafal hadis 11, Mas? Situ ora konteks hadis, kontekstual itu kan. Berarti kurang aneh ya. Sik kalah ya musuh Abu Talha. Lu jangan dibandingkan dengan sahabat Abu Hurairah. Abu Talha kono ora ono apa-apa nih jan, Bang. Allah ya Karim. Warawalan ngriwayataken anhu saking Abu Talha ibnuhu sapa putrane Abu Talha Abdullah rupane Abdullah wa Anas lan Anas wa ta'ifatun lan sekelompok iso sekelompok sahabat iso sekelompok tabi'in. Asa urip sapa Abu Talha ba'dan nabi ing dalam sakwise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan arba'ina ing dalam 40 sanatan apane taun ni. Lam yuftir kang ora mukel sapa Abu Talha fiha ing dalam arba'ina sana illa yauma adha kejaba ing dalam dinane adha riyaya kurban wa au fitrin utawa telasan fitrah. Wa kana lan ono sapa Abu Talha fi ayamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam pira-pira dinane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasumu iku ora poso sapa Abu Talha listighalihi krana petungkule Abu Talha bil ghazwi kelawan peperangan. Kemudian beliau ini sendiri punya hadis sebanyak 92 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kemudian yang mengambil hadis melalui beliau itu adalah putranya beliau yang bernama Abdullah, yang bernama Anas dan sekelompok manusia, bisa sahabat, bisa tabi'in. Beliau ini hidup setelah masa Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun. Masih lama dari wafatnya Rasulullah beliau hidup. Kemudian selama 40 tahun itu beliau itu kalian tahu ternyata beliau ini tidak pernah berbuka poso tok kecuali Yaumul Adha atau Yaumul Fitri. 40 tahun juga. Beliau sahabat ini Langbi. Ini sering perang. Setelah Rasulullah wafat beliau ini selalu puasa 40 tahun kecuali pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Beliau ini ketika masa-masa Rasulullah beliau tidak berpuasa karena beliau sibuk dengan perang. Luar biasa. Yanhakum utawi lafat yanhakum bil afradi kelawan bentuk mufrad ala wajhil iktifai ing atasi dalan ngalap cukup.
Wa fi riwayatin lan ing dalam suci riwayat yanhayanikum alal asli ngatasi asali hadis. Di situ kan ada kata innallaha wa rasulahu, pakai yanhakum, tidak yanhayanikum. Sudah itu namanya al-iktifa, cukup innallaha wa rasulahu. Karena sejatinya yang melarang itu Allah. Yang mensyariatkan itu sebenarnya Allah secara hakikat. Majasnya adalah Rasulullah. Makanya ya sudah cukup pakai yanhakum, dah harus dirubah menjadi bentuk tasniyah. Begitu maksudnya dalam redaksi ini. Al-humuru utawi lafat al-humuru, bagaimana yang dimaksud dengan al-humur di atas itu? Al-humur itu gimana? Itu himar-himar. Jam'u himarin iku jama'i himar. Wal muradu utawi kang den karepaken bi kelawan himar al-humuru iku pira-pira himar al-ahliyatu kang bangsa piaraan. Waqat takarrara lan teman-teman dadi berulang-ulang nasku tahrimi ha apa salilan apa salinane pengharamane al-humur al-ahliyah iddata marratin kelawan hitungane pira-pira ambalan. Wastaqarralan dadi tetep al amalu apa ngamalaken akhiran ing dalam akhire alat tahrim ing atase ngaramaken kama takarrara kaya oleh dadi berulang-ulang annashu apa salinan fil apa salinan niku apa tulodo fil kiblating dalam urusan kiblat wa nikahil mut'ati lan nikah mut'ah wal wudu ilan wudu mimma saking barang masad kang ngepok annaru apa geni. Qala dawu as-Suyuti sapa Imam as-Suyuti arba'atun takarraran naskhulaha ja'at bihal ayat wal akhbaru li qiblatin wa mut'atin wa humurin kadzal wudu mimma tamussun nar. Kata al-humur ini maknanya adalah beberapa himar. Itu adalah bentuk jamak dari kata himar. Yang dimaksud himar itu banyak. Himar itu dalam satu riwayat seperti zebra itu juga himar. Himar yang dimaksud adalah himar peliharaan. Kemudian salinan terkait dengan pengharaman himar ini terjadi berulang-ulang kali pembahasan ini. Akhirnya menetap untuk diamalkan. Akhirnya itu diamalkan adalah yang perharaman. Berarti kalau yang akhirnya yang diamalkan adalah yang diharamkan, berarti pernah dihalalkan adalah yang diharamkan. Berarti sebelumnya pernah dihalalkan. Sebagaimana urusannya salinan tentang tema bab kiblat, nikah mut'ah pernah dilarang, pernah boleh, pernah dilarang, boleh nikah, dan begitu. Juga wudu dari sesuatu yang tersentuh api. Nah, Imam As-Suyuti menazamkan urusan-urusan yang berulang-ulang dalam syariat Islam ini. Ada beberapa arba'atun takarraron naskhulaha. Arba'atun takarraron naskhulaha ja'at bihal ayat wal akhbaru. Arba'atun papat takarrara berulang-ulang an-nashu apa salinan laha maring arba'a ja'at teko biha kelawan arba'a al ayatu apa pira-pira ayat wal akhbaru lan pira-pira hadis. Li kiblatin krana urusane kiblat wa mut'atin lan nikah mut'ah wa humurin lan urusane pira-pira himar kada kaya iki al wudu utawi wudu mimma sanging barang tamusu kang gepok kang demek ingma annaru apa geni. Ada 4 hal yang berulang-ulang salinannya, boleh tidak, boleh tidak, boleh tidak. Dan itu juga banyak dalil baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis. Yang pertama urusan kiblat. Ini pernah A, B begitu kalau saya terjemahkan enak begini. Atau urusannya nikah mut'ah, boleh, tidak, boleh, tidak, boleh, tidak. Urusan himar,
boleh tidak, akhirnya tidak. Begitu juga urusan wudu dari sesuatu yang terkena api. Rijsun utawi lafaz rijsun. Nah, sekarang kita masuk kepada rijsun. Apa rijsun iku? Najisun iku perkara kang najis fihi ing dalam. Ing dalam apa iku? Fihi ing dalam al-mazkur saking luhumil humur. Luhumil humur. Najisun iku perkara kang najis fihi ing dalam barang ya al-mazkur saking luhumul humur. Bayanun iku penjelasan bayanu munasabatil hadisi. Iku penjelasani kesesuaiani hadis litarjamati maring penterjemahan. Jadi maksudnya rijisun itu bermakna najisun fi. Itu terkait dengan analisis lafaz. Sekarang kita akan masuk kepada kajian yang terakhir, yaitu terkait dengan fiqhul hadisnya. Pemahamani secara hadis, fikih hadis ya apa? Ada utawi iki fiqhul hadis iku pemahamani hadis. Al awwal utawi kang kawitan masru'iyatun nida iku den syariatakene manggil libayanil muhimmati maring krono jelasaken pira-pira perkara kang penting minal ahkami saking pira-pira hukum wa ghairiha lan liyani ahkam. Jadi fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya memanggil atau panggilan untuk menjelaskan perkara yang penting baik berupa hukum atau bukan. Ada dalilnya, ada takmir manggil-manggil, Pak Lurah manggil-manggil, ya dalil iki. Mana? Asani utawi kang kaping loro tahrimu akli luhumil humuril ahliyati. Iku ngaramaken mangan piro-piro dagingi piro-piro himar al-ahliyati kang bangsa peliharaan. Yang kedua adalah pengharaman untuk mengkonsumsi daging himar yang dipelihara. Asalisu tawi kang kaping telu az-zakatu iku sembelian la tutahhiru iku ora nyuciaken apa az-zakat ma ing barang la yahilu kang ora halal akluhu apa mangan ma. Bagaimana kalau disembelih tetap sembelihan itu kalau memang esensinya dilarang, tetap baik disembelih atau tidak tetap dilarang. Bukan kemudian ketika disembelih menjadi halal, tidak. Karena memang humur al-ahliyah itu sudah diharam secara esensinya, baik disembelih maupun tidak tetap haram. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat wujubu ghuslil awani iku wajib mbasuh pira-pira wadah al-mutanajjisati kang dadi najis inda iradati istimaliha ing dalam nalikane ngarepaken gunahaken al-awani al-mutanajjisah. Yang nomor 4 adalah wajib membasuh wadah-wadah yang sudah najis, terkena najis. Ketika ingin menggunakannya lagi dibasuh, wajib itu imam. Al-khamisu utawi kang kaping 5 al-humur iku pira-pira himar. Al-wahsyatu kang liar. Liar ini berarti yo liar. Yahillu iku halal istiyadwa apa berburu al-humur al-wahsyah wa akluha lan mangan al-humur al-wahsyah. Kalau himarnya ini adalah himar wahsyah, bukan dipelihara, maka boleh diburu dan boleh dikonsumsi. Zebra itu kalau zebranya liar, boleh. Gitu. Pengen mangan zebra, hubungi imam. Imam kan rotok kuat, tapi nggak ada di Indonesia karena itu zebra bukan hewan yang hidup di Indonesia. An Amr bin Kharijah radhiyallahu an wallahu a'lam bis-shawab. Nah